Sebenarnya kalau untuk nanti Bapak Ibu yang berjualan, mungkin yang belum join sama Grab, silakan di Play Store atau di iOS Store-nya itu langsung download aja aplikasi Grab Merchant. Jadi cari aja namanya Grab Merchant. Jadi aplikasi untuk merchant itu beda dengan aplikasi untuk customer, ya. Nanti kalau udah aplikasi Grab Merchant-nya udah kebuka, disitulah Bapak Ibu bisa mendaftarkan sebagai merchant gitu. Nanti di dalam aplikasi Grab Merchant kalau misalkan udah daftar, itu bisa apa aja. Yang pertama Bapak Ibu bisa edit toko atau edit menu. Itu bisa edit juga jam operasional. Jadi kalau sewaktu-waktu Bapak Ibu mau lebaran atau misalkan yang terdekat holiday-nya apa ya? Akhir tahun lah ya, Natal, tahun baru, mau libur panjang bisa di-set. Oke deh, tutup jam berapa. Atau misalkan Bapak Ibu lagi penuh banget tiba-tiba ordernya malamnya. Oke, atau misalnya besoknya mau ada acara keluarga sehingga Sabtu mau tutup tapi hari Jumatnya saya mau set operasional hour saya setelah Jumatan berbeda dengan hari Senin sampai Kamis, itu bisa. Jadi bisa banget langsung di set operasional hour sendiri, set tokonya sendiri, set menunya sendiri. Jadi benar-benar kita memberikan kebebasan selama barang dan custom menu yang Bapak Ibu jual tidak melanggar dari aturannya Grab. Maksudnya Grab juga punya aturan yang memang kita mengikuti regulasi juga dari pemerintah, apa aja sih barang-barang yang boleh dijual secara bebas di Indonesia gitu ya. Terus yang kedua, Bapak Ibu juga bisa setting promo sendiri, bisa bikin promo sendiri gitu ya. Kalau misalkan, kok saya belum dapat tawaran buat ikut promo ya sama Grab, nggak usah khawatir. Kita bisa bikin promo sendiri dulu, lalu habis itu setelah kita bisa bikin promo sendiri, nanti Bapak Ibu bisa dapetin sales lebih tinggi, bisa dapat kualitas lebih tinggi, baru mungkin di bulan depannya diajakin yang ikut promo dari Grab gitu. Terus yang ketiga, ini yang paling menarik, kita punya namanya fitur Academy. Dimana kalau fitur Academy, itu nanti Bapak Ibu bisa belajar semua fiturnya yang ada di Grab, aplikasi Grab Merchant. Jadi cara mau pakai promo gimana, terus habis itu laporan keuangan Grab gimana sih, terus cara edit menu, edit toko, atau misalkan mau belajar bisnis yang lain, kita banyak banget course-course atau kursus-kursus yang kita siapkan secara online. Bapak Ibu nggak perlu datang ke kantor Grab. Banyak banget partner yang udah kerjasama dan memberikan konten sama kita, mulai dari tim Mastercard. Kita kemarin baru launching salah satu edukasi mengenai bisnis untuk UMKM bareng sama Mastercard. Itu kurang lebih ada sekitar 40 kurang lebih ada sekitar 4 kali 4 berapa? Sekitar 20 lah ya. Sekitar 20 video e-learning yang Bapak Ibu bisa tonton, tips dari penjual, tips dari Mastercard, mulai dari gimana cara memulai bisnis, gimana cara memperbesar bisnis, gimana cara merapikan keuangan bisnis, sampai dengan membuat sampai dengan juga supply chain-nya. Jadi gimana cara memperhitungkan barang masuk harus beli berapa, keluarnya berapa, itu semua ada di Grab Academy, udah lengkap. Yang kedepannya juga kita banyak kerjasama juga sama pemerintahan. Mungkin kalau Bapak Ibu mau tahu gimana sih cara bikin nomor induk berusaha, atau gimana cara mendapatkan sertifikasi halal, nah itu semua ada di dalam fitur Academy. Jadi kita nggak tinggalin, teman-teman juga nggak harus ikutan webinar-webinar yang ada di Grab gitu ya. Kalau misalkan nggak sempat, bisa langsung tonton semua video dan kursus yang ada di Grab Academy. Lalu yang keempat, kita punya fitur pembayaran di mana udah cashless. Jadi pembayaran Bapak Ibu itu semua nanti akan melalui cashless, di mana kalau di aplikasi Grab Merchant semua akan langsung masuk ke OVO. Jadi Grab dan OVO itu nanti pembayarannya akan jadi satu. Terus yang kelima, laporan penjualan dan insight. Ini penting banget. Biasanya kan kalau di platform-platform yang lain mungkin Bapak Ibu hanya dikasih laporan penjualan doang. Tapi kalau di Grab itu nanti ada insight juga. Jadi kayak misalkan Bapak Ibu tuh mau tahu sebenarnya berapa orang sih yang visit toko saya gitu, yang klik ke toko saya tapi nggak jadi beli. Nah itu nanti dapat insight-nya juga secara harian dan bulanan. Jadi bisa lihat, oh sebenarnya menu nasi goreng ini banyak yang lihat tapi pada nggak jadi beli, kenapa ya? Apa harga saya kemahalan? Atau misalkan ada satu review yang mengecewakan sehingga akhirnya orang takut buat pesan itu. Nah itu yang Bapak Ibu bisa pelajarin terus nih di ekosistemnya Grab. Terus kita punya Grab Kios. Kalau misalkan Bapak Ibu lagi lesu juga penjualan di Grab Food-nya, itu bisa Grab Kios. Grab Kios itu apa? Grab Kios itu bisa Bapak Ibu bisa sambil jualan pulsa, sambil jualan kuota, bayar PLN, ajak tetangganya, bayar PLN-nya sama saya aja, jual pulsa token listrik sama saya. Atau ketemu driver di jalan,
ada driver yang mau top up dompet, nah itu bisa sama kita. Jadi dalam satu aplikasi Grab Merchant, Bapak Ibu bisa jualan food, bisa jualan mart, bisa jualan pulsa juga, yaitu pakai si Grab Kios. Jadi benar-benar satu aplikasi ini lengkap banget. Bapak Ibu, saya pernah ke Sulawesi Selatan, ke Makassar kebetulan kemarin. Jadi salut banget sama ibu ini. Kita datengin dia kenapa? Karena order GrabFood-nya dia tuh cukup rendah gitu. Karena dia pas kita datengin tempatnya ternyata memang dia nggak punya restoran, jadi emang dia masak di dapur sendiri. Dan kita tanya-tanya kenapa Bu kok tokonya on off di jam-jam tertentu gitu, seringan off gitu malah. Ternyata beliau cerita dia baru bisa jual tuh ternyata cuma di siang hari, karena kalau pagi hari itu dia sebagai single mom gitu ya dengan punya anak satu, dia itu nganterin anaknya sekolah sambil jadi Grab driver juga. Jadi dia pagi jadi Grab driver, nganter sekolah, pulang sekolah jemput, baru habis itu buka nih GrabFood-nya buat masak dan lain-lain. Nah, sorenya itu dia jualan Grab Kios gitu, token, pulsa ke tetangga-tetangga sekitar gitu. Sehingga dia bilang keuntungan saya justru malah lebih banyak di Grab Kios, karena kalau di Grab Kios dia bisa jualan kapanpun. Sementara dia memang kalau dimasak tuh nyambi doang, dia bilang gitu. Makanya menunya juga nggak terlalu banyak gitu. Jadi memang benar-benar si ibu ini tuh menjadi inspirasi. Kenapa? Karena dia benar-benar mau melakukan apapun lah gitu ya. Mulai dari dia jadi driver juga, dia jadi merchant juga. Jadi dia benar-benar bisa memanage waktu dengan baik. Gitu. Jadi benar-benar, dan dia juga memasukkan semua fitur yang ada di Grab Merchant ini. Pokoknya gimana caranya biar saya dapat cuan lah, istilahnya kayak gitu. Yang bagus kayak gitu kan. Makanya dia Grab Kios pun dia jualan gitu. Itu tadi sekedar cerita aja. Terus yang ketujuh ada pesanan terjadwal. Jadi ini dari sisi customer sih ya. Jadi customer tuh bisa pesan dalam waktu tertentu. Misalnya saya mau pesan buat jam 10 atau mau jam 12, itu dia bisa. Terus nanti ada fitur feedback. Jadi Bapak Ibu bisa baca nih. Maaf. Jadi Bapak Ibu bisa baca kira-kira dari konsumen tuh ngasih feedback apa aja sih ke resto kita. Analisa penjualan yang tadi saya udah share. Terus bisa employee. Jadi kalau Bapak Ibu nanti punya kasir atau punya tukang chefnya kayak gitu ya, atau admin sendiri, nah itu Bapak Ibu bisa atur, oh yaudah deh kamu saya kasih admin akun kasir ya buat ke Grab Merchant gitu. Jadi tinggal download terus login pakai akun kasir. Nanti ada tampilan yang berbeda. Mungkin kalau akun kasir nggak ada fitur-fitur yang lebih deep atau misalkan analisa keuangannya itu nggak ada gitu. Tapi kalau akun owner mungkin lebih luas lagi tampilannya dan menu-menunya. Terus yang berikutnya bisa ambil pesanan sendiri. Jadi ada namanya fitur self pick up. Customer itu bisa order terus bisa langsung ngambil ke tokonya. Kayak gitu. Jadi Bapak Ibu tuh benar-benar dimudahkan sama yang namanya aplikasinya si Grab itu sendiri. Selanjutnya itu tadi fitur-fitur yang dimiliki. Terus gimana cara optimalisasinya? Nah, mungkin sebelum kita masuk ke cara pendaftarannya buat Bapak Ibu yang belum daftar, saya mau jelasin dulu gimana cara optimalisasi aplikasi Grab Merchant. Ini tampilan Grab Merchant aplikasinya. Kalau misalkan Bapak Ibu sudah bergabung sama Grab dan udah bisa login gitu ya. Jadi ada fitur menu Merchant Editor di mana ini benar-benar untuk mengatur menu Bapak Ibu semenarik mungkin. Jadi misalnya mau buat kalau misalkan kopi kan mau buat ada tambahan opsional kayak mau less ice atau less sugar kayak gitu-gitu. Itu bisa di merchant menu editor. Habis itu ada merchant funded campaign, ini promo. Jadi ini Bapak Ibu dapat ngatur promo sesuai dengan kebutuhan untuk meningkatkan penjualan. Jadi misalnya mau promo-promo apa, itu di menu promotion bisa diklik. Di dalam menu promotion itu juga ada recommended promo. Jadi recommended promo itu nanti mungkin Grab akan ikutin Bapak Ibu, kita invite misalkan promo gajian gitu ya, promo gajian, di mana di promo gajian itu nanti Bapak Ibu akan langsung diinformasikan tentang promonya, dan Bapak Ibu kita ajak buat bergabung sama promo gajian. Kapanpun Bapak Ibu mau ikutan promo gajian itu sendiri gitu. Nanti bisa langsung ikut hitung-hitungannya sesuai dengan hitung-hitungannya Grab juga. Terus habis itu kita ada self-serve ads, di mana di self-serve ads ini
Bapak Ibu bisa bikin iklan. Jadi tadi yang saya sempat bilang di awal, kalau misalkan di Grab itu kan ada iklan sendiri sebenarnya di dalamnya. Nah, Bapak Ibu tuh bisa setting sendiri sebenarnya, saya mau bikin iklan banner, saya mau bikin iklan keywords gitu ya. Kalau misalkan udah pernah ada webinar tentang Google Search atau kata kunci gitu ya, search engine gitu. Nah, itu kita juga ada fitur promo itu sendiri di mana Bapak Ibu juga bisa tentuin budgetnya mau gimana, misalnya mau budget berapa sih kalau misalkan mau bikin banner, mau berapa kali klik dan lain sebagainya, itu semua bisa. Jadi langsung gampang banget, silakan download aplikasi si Grab Merchant-nya ini sendiri.